Hari ini kita teruskan renungan kita dari bab 5 Kisah Para Rasul dan bab 3 Injil Yohanes. Dan sekarang justru dalam Kisah Para Rasul kita lihat bahwa orangnya Yahudi atau pemimpin agama orang Yahudi, orang Sadukean itu tidak percaya akan kebangkitan. Mereka masih kira bahwa sesudah mati selesai. Dan justru orang Sadukean mau memaksa rasul-rasul untuk diam. Dan mereka jawab, siapa yang harus ditaati? Allah atau kamu? Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Yang tentunya orang-orang Sadukean makin marah, makin tidak senang dengan kesaksian yang diberikan oleh Petrus dan kawan-kawan waktu mereka dihukum. Menjadi saksi Kristus, menjadi saksi kabar baik bukan sesuatu yang gampang. Kita seringkali terpaksa melawan, barangkali lebih mencari keuntungan pribadi daripada membebaskan, membuka pintu surga, memberi kepada semua orang kesempatan untuk merasa manusia yang dicintai. Maka mendengar perkataan Petrus, tertusuklah orang-orang Saduki itu dan mereka berusaha untuk membunuh rasul-rasul. Besok kita akan lihat lanjutan. Tetapi dalam Yohanes mulai lagi untuk berbicara bahwa justru siapa yang menerima kesaksian Yesus yang datang dari surga akan selamat. Dan itu banyak orang menolak karena mereka mencari sekali lagi apa yang bisa memuaskan diri sendiri. Dan hari ini kita merayakan justru satu orang kudus, satu orang martir, namanya Santo Stanislaus. Stanislaus adalah seorang uskup dari Polandia, Cracovia, yang sangat memperhatikan orang miskin, sangat rajin untuk membina umatnya, dan justru pada waktu itu yang menjadi raja adalah seorang yang berkorupsi, yang seorang tiran yang memeras. Dan Stanislaus berani menegur orang itu, berani berkata bahwa orang itu tidak menjadi raja yang sesuai dengan rencana Allah. Maka akhirnya Stanislaus terpaksa mengekskomunikasi raja itu. Raja marah, dia masuk dalam gereja dan membunuh Stanislaus waktu dia sedang merayakan misa. Hal ini terjadi di berbagai tempat. Orang yang berani menyampaikan kabar baik yang membebaskan, yang berani berkata bahwa Yesus yang bangkit mendampingi kita untuk bebaskan kita, bukan untuk memeras orang lain. Orang itu akan seperti Yesus membayar mahal. Dan itu untuk Injil dan bacaan Kisah Para Rasul, kedua-duanya mengarah ke hal yang sama,
orang yang tertindas bersuri, tetapi Allah mendengarkan mereka. Inilah Mazmur yang kita nyanyikan pada hari ini, dan ini keyakinan kita yang memberi keberanian untuk tetap berjuang demi menganggap semua orang baik sebagai saudara-saudara yang bermutu dan dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dilaksanakan oleh Stanislaus dan seperti yang Yesus selalu buat. Ingatlah bahwa Petrus dan murid-murid lain dianggap sebagai orang yang awam, yang tidak punya kependidikan, orang yang bodoh oleh orang-orang yang pintar. Dan justru yang pintar jadi pemeras, dan yang dari bawah membawa hati dan kabar yang membebaskan. Mari kita menjadi orang yang seperti Stanislaus, berani dan penuh kasih. Terima kasih karena telah menyaksikan Renungan Harian Vincentian pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai karya dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.